Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerdas. Berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas soal SBMPTBR UNED ya, tahun 2016. Kita mulai dari soal yang pertama. Kita mulai dari nomor 31. Rhizopus oryzae termasuk filum Phycomycetes karena memiliki ciri apa? Jadi sahabat cerdas ya, jamur itu ada dua kelompok. Yang pertama ada Phycomycetes, yang kedua ada Eumycetes. Phycomycetes ini dikenal sebagai jamur ganggang atau jamur tingkat rendah. Sementara kelompok Eumycetes ini adalah jamur sejati atau jamur tingkat tinggi. Nah, ini adalah kelompok ZAP. Jadi kalau Phycomycetes, jamur ganggang, ini adalah kelompok Zygomicota. Nah, contohnya adalah jamur rhizopus atau jamur tempe. Kalau Ascomycota, kemudian ada Basidiomycota, sama Deuteromycota sudah termasuk jamur sejati. Nah, cirinya apa Zygomicota ini? Khasnya, jadi reproduksi jamur itu kan ada zat tadi ya, sahabat cerdas ya. Secara seksual ini menggunakan zygospora. Nah, ini juga sama, Ascospora, ada Basidiospora. Nah, ini yang tidak memiliki reproduksi seksual, yaitu kelompok Deuteromycotina. Sementara ada reproduksi aseksualnya, ini menggunakan spora Neospora. Kalau ini ketiganya, Ascobasidio Deutero, menggunakan Conidiospora. Nah, ciri khasnya jamur ganggang ini, kenapa disebut jamur tingkat rendah? Satu, dia berbentuk hifa yang tidak bersekat. Nah, jadi jamur tempe kalau kita gambarkan ya, nah ini rhizopus gitu. Nah, ini hifanya ini tidak bersekat atau tidak bersepta ya. Nah, seperti ini. Jadi kita lihat option jawabannya, mempunyai septa salah, pembentukan spora di dalam sporangium benar, ini yang B. Spora terbentuk konidia salah, konidia itu pada Asco, Basidio sama Deutero. Tidak diketahui fase reproduksi seksual itu pada Deuteromycotina. Mampu membentuk tubuh buah salah, biasanya yang punya tubuh buah itu Asco sama Basidio. Begitu sahabat cerdas. 31B. Kita lanjutkan nomor 32. Virus tidak dapat dikatakan sepenuhnya sebagai organisme hidup, akan tetapi dapat memperbanyak diri. Karena apa? Jadi ciri virus adalah asikrista, sahabat cerdas ya. Yang pertama, virus itu bukan sel, dikenal sebagai aseluler atau hanya berupa partikel. Yang kedua, virus mampu bereproduksi. Nah, cara berkembang biaknya itu menggunakan asam nukleat, sahabat cerdas. Bisa berupa DNA atau RNA yang dimasukkan ke dalam sel inang. Nah, sehingga nanti DNA-nya itu akan melakukan replikasi di dalam sel inang. Akhirnya virus itu disebut sebagai parasit intrasel obligat. Kemudian yang ketiga, cirinya adalah kris. Ini mampu dikristalkan. Ini adalah ciri benda mati. Yang keempat, pertengahan antara makhluk hidup dan mati dikenal sebagai metaorganisme. Jadi jawabannya adalah salah satu komponennya memiliki asam nukleat. Oke ya, 32B. Kita lanjutkan nomor 33. Hewan Chilopoda mempunyai ciri antara lain apa? Jadi sahabat cerdas, Chilopoda itu contohnya adalah kelabang atau lipan. Kita lihat ya, kelompok hewan arthropoda atau hewan dengan kaki beruas-ruas itu ada 4. Cami. Yang pertama ada kelompok udang, yaitu krustase. Yang kedua arachnida, ini contohnya laba-laba. Yang ketiga berkaki banyak, namanya Myriapoda. Dan yang terakhir serangga insekta. Chilopoda itu adalah kelompok Myriapoda dibagi 2. Yang pertama ada kelompok Diplopoda, yang kedua ada Chilopoda. Nah, ini contohnya kaki 1000 atau keluwing. Nah, ini contohnya lipan atau kelabang. Kita lihat gambar kelabang sebagai berikut. Nah, ini adalah gambar. Kalau kaki 1000 ini yang atas ya, sahabat cerdas ya. Sementara yang bawah ini adalah lipan atau kelabang berbentuk pipi ya, termasuk karnivora atau predator. Kalau ini detritivor atau pemakan sampah. Nah, kita lihat ya, sahabat cerdas jawabannya. Chilopoda berarti adalah lipan atau kelabang. Jumlah kaki setiap segmen 2 pasang salah, harusnya sepasang.
Kemudian bentuknya panjang dan pipih. Nah ini benar nih. Merupakan herbivora salah, dia predator, ini termasuk karnivora. Memiliki kaki renang salah, yang punya kaki renang itu adalah kelompok krustase, udang. Kepala, dada, dan perut tampak jelas. Tidak ya, kepala, dada, perut tidak jelas. Yang paling jelas ini kelompok insekta ya. Oke ya, 33B, kita lanjutkan 34. Jika akan menghitung kepadatan densitas dari suatu populasi rusa, maka perlu diketahui jumlah rusa dan apa. Jadi sahabat cerdas, kepadatan populasi itu dihitung dari jumlah populasi tersebut yang ada di suatu luas wilayah daerah. Contohnya, rusanya ada 15 rusa di lokasi tempatnya 100 meter persegi gitu. Nah begitu ya sahabat cerdas ya. Jadi berarti harus diketahui apa? Daerah tempat hewan tersebut hidup. 34C, kita lanjutkan 35. Fungsi organ tumbuhan untuk menghasilkan energi ATP dilakukan oleh sel. Itu ada powerhouse, yaitu adalah mitokondria, baik di sel tumbuhan maupun hewan. Bedanya mitokondria di hewan lebih banyak karena lebih bergerak aktif. Nah, mitokondria ini punya membran ganda ya. Kemudian di dalamnya tempat terjadi respirasi aerob. Nah, respirasi aerob ini juga dikenal sebagai oksidasi makanan. Salah satunya adalah glukosa. Jadi C6H12O6 dibakar pakai 6 molekul oksigen, nanti akan keluar 6CO2, 6H2O plus 36 sampai 38 ATP. Nah ini makanya disebut sebagai mitokondria A, penghasil ATP. Ribosom peranannya untuk sintesis protein, membran sel sebagai transportasi keluar masuknya zat di dalam dan di luar sel. Sama ya ribosom ini, dinding sel ini untuk pelindung sel. Oke, nomor 35A, kita lanjutkan 36. 36, aktivitas seluruh sel dikontrol dan dipelihara oleh DNA. Dalam mengekspresikan tugas tersebut, DNA melakukan kegiatan apa? Jadi, sahabat cerdas, DNA itu punya dua sifat. Yang pertama adalah autokatalis, yang kedua adalah heterokatalis. Artinya, kalau autokatalis ini, DNA itu akan mereplikasikan dirinya sendiri. Nah, ini disebut proses penggandaan. Nah, kenapa dia harus digandakan? Pada saat sel itu mau membelah, di tahap interfase nanti ada replikasi DNA. Nah, untuk menjadikannya sel itu dari satu menjadi dua sel. Kemudian kalau heterokatalis, ini DNA ini punya kemampuan untuk mencetak RNA duta. Ini dikenal sebagai proses transkripsi. DNA itu mampu melakukan transkripsi. Nah, kemudian RNA duta ya, RNA duta ini akan diterjemahkan oleh RNA-T. Ini prosesnya dikenal sebagai translasi. Kemudian RNA-T itu akan membawa asam amino dan dirangkai menjadi protein. Nah, kalau di sini yang berhubungan dengan ekspresi tugas, mengekspresikan tugasnya, berarti DNA ini punya dua fungsi saja, yaitu adalah replikasi, dia berarti menggandakan dirinya, dan yang kedua adalah mencetak RNA duta. Berarti jawabannya replikasi dan transkripsi. Sementara translasi ini adalah tugas dari RNA-T. Oke ya, sahabat cerdas ya. Berarti jawabannya 36C. Kita lanjutkan ke soal nomor 37. Penyimpangan perbandingan fenotip F1 pada persilangan dengan dua sifat beda, misalnya 9331 menjadi 934. Jadi sahabat cerdas ya, perkawinan dihibrid atau dua sifat beda, ini adalah perkawinan pada hukum Mendel yang kedua tentang agregasi atau mengelompok bebas. Nanti jika F1 disilangkan dengan sesamanya menghasilkan keturunan 9331. Nah, dalam proses ini ada teori penyimpangan semu hukum Mendel. Jadi tidak memenuhi kaidah Mendel. Yaitu ada 5. Singkatannya adalah KEPIK. Yang pertama ada kriptomeri. Yang kedua ada epistasis. Yang ketiga polimeri. Yang keempat interaksi gen.
dan yang kelima adalah gen komplementer. Nah, ini nggak memenuhi kaidah ini. Kriptomeri itu F2-nya perbandingan fenotipnya adalah 9:3:4. Epistasis ini 12:3:1, polimeri 15:1. Lah interaksi gen ini tetap nih 9:3:1. Gen komplementer itu 9:7. Begitu sahabat cerdas. Jadi kalau 9:3:4 jawabannya adalah kriptomeri 37E. Kita lanjutkan nomor 38. Perkembangan penyakit flu burung yang disebabkan oleh virus sulit dikendalikan. Kenapa? Jadi pertama, virus itu kan singkatannya tadi ya, Asikrista. Yang pertama, virus itu bukan sel, ya, hanya berupa partikel yang sangat kecil sehingga dia mudah menyebar. Yang kedua, dia reproduksi. Kenapa? Karena memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA yang nanti bersifat menginfeksi sel sehingga bersifat parasit obligat. Dan yang ketiga, dia kalau di luar makhluk hidup dapat dikristalkan sehingga ciri sebagai benda mati. Nah, yang keempat, peralihan antara makhluk hidup dan benda mati namanya metaorganisme. Nah, karena dia bukan sel, sangat kecil ukurannya berupa partikel, apalagi jenis virus flu burung. Nah, dia menginfeksinya itu lewat inhalasi atau pernafasan. Nah, apalagi dia bisa menyebar dari hewan ke manusia dan dari manusia ke manusia. Nah, sehingga penyebaran yang cepat menular inilah yang menyebabkan sulit dikendalikan. Ini yang E ya. Oke ya, 38E, kita lanjutkan 39. Rekombinasi genetik pada bakteri dapat terjadi melalui apa? Jadi sahabat cerdas, reproduksi bakteri itu ada dua. Yang pertama secara aseksual, yang kedua secara seksual, yang dikenal sebagai paraseksual. Aseksual ini anak akan sama dengan induk. Kenapa? Karena hanya melakukan pembelahan biner. Pembelahannya dikenal juga sebagai amitosis. Sementara reproduksi seksual inilah yang akan menyebabkan rekombinasi genetik. Ada 3 proses, singkatannya KTT. Yang pertama ada konjugasi, yang kedua ada transduksi, dan yang ketiga ada transformasi. Jadi jawabannya adalah transformasi. Ini ada A. Amplifikasi DNA ini dikenal juga PCR ya. Ini adalah teknologi untuk mengidentifikasi DNA. Nah, ini kurang tepat. Transduksi bisa. Perpindahan DNA melalui flagel salah ya. Biasanya kalau pada konjugasi itu melalui membran sel yang membentuk filus. Transkripsi ini DNA mencetak RNA bukan ya. Ini bukan tadi ya. Jadi jawabannya ada A dan C. Kalau transformasi ini perpindahan plasmid tanpa perantara melalui fisiologis yang kompleks. Kalau transduksi itu perpindahan materi genetik bakteri ke bakteri yang lain melalui perantara virus. Oke ya, 39 ini kurang tepat soalnya. Kita lanjutkan ke nomor 40. Produksi ATP yang paling besar dapat diperoleh apabila metabolisme melalui proses apa? Jadi sahabat cerdas ya, reaksi kimia di dalam tubuh ini dikenal metabolisme. Ada 2, singkatannya kata pecah, ana susun. Nah, katabolisme ini sifatnya adalah eksergonik, berarti menghasilkan energi. Sementara kalau anabolisme ini endergonik, butuh energi. Nah, contoh dari anabolisme ini adalah peristiwa sintesis, seperti sintesis protein, berarti ini bukan. Nah, inilah yang menghasilkan energi itu katabolisme. Ada 2, respirasi yang membutuhkan oksigen, berarti aerob. Dan yang kedua, respirasi yang tidak membutuhkan oksigen, anaerob, dikenal sebagai fermentasi. Respirasi aerob itu bisa menghasilkan energi ATP sebanyak 36-38 ATP. Sementara respirasi anaerob itu hanya ada 2 ATP saja. Berarti yang benar adalah respirasi aerob D. Demikian sahabat cerdas, pembahasan SBNPTBR Universitas Jember. Sukses selalu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.